Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang mapel geografi keragaman hayati. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Alfianati Halimi, nomor absen 30, kelas 11-8. Oke, lanjut ke materi ini. Materi ini mencakup A. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan di keragaman flora dan fauna Indonesia ini ada A. Pengertian, B. Arti penting flora fauna bagi kehidupan, C. Ragam flora fauna, dan B. Sebaran flora dan fauna di dunia. A. Persebaran sistem bioma, B. Persebaran flora fauna di Indonesia menurut Alfred Russel W. Dan C. Sebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada A. Persebaran flora di Indonesia, B. Persebaran fauna Indonesia, dan C. Faktor-faktornya. Dan selanjutnya materi ini yang terakhir, D. Manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Oke, lanjut. Ini pengertian flora dan fauna. Flora dan fauna adalah dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada dunia tumbuhan dan hewan. Adapun pengertian dari flora dan fauna dapat Anda ketahui pada pembahasan berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada flora. Kata flora berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada flora, dewi bunga dalam mitologi Romawi. Nama ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Dan fauna, kata fauna juga berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada faunus, dewa kehutaan, padang rumput, dan ternak dalam mitologi Romawi. Fauna menggambarkan berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Oke, kita lanjut. Flora, fauna bagi kehidupan. A. Sumber bahan makanan. Tanaman baik berupa buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian maupun produk lainnya merupakan bahan pangan utama bagi manusia. B. Sumber dan penopang kesehatan. Keberagaman flora dan fauna ini memberikan pilihan beragam dan menjaga kesehatan melalui pola makan sehat, obat-obatan alami, dan produk kesehatan lainnya. Dan C. Sumber daya ekonomi. Flora dan fauna memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di banyak negara, sektor pertanian dan peternakan merupakan pilar utama perekonomian. Flora seperti tanaman, pangan, komoditas ekspor. Dan lanjut, ragam jenis flora dan fauna Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tumbuhan dan hewan yang hidup di Indonesia sebagian besar adalah spesies endemik, yang berarti hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia, atau bahkan hanya ada di pulau atau ekosistem tertentu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di Indonesia. Lanjut, ragam flora Indonesia. A. Hutan hujan tropis. Adapun beberapa tumbuhan khas hutan hujan tropis Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Rafflesia arnoldii. Bunga terbesar di dunia yang memiliki bau busuk khas bunga ini ditemukan di Sumatera. B. Hutan pegunungan. C. Mangrove. D. Vegetasi.
Dan selanjutnya ragam fauna Indonesia. Keanekaragaman fauna di Indonesia juga sangat beragam dan unik. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti mamalia, reptil, burung, dan amfibi. Dan B. Sebaran flora dan fauna di dunia. Sebaran flora dan fauna di dunia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, dan sejarah evolusi. Flora dan fauna tersebar dalam bioma seperti tundra, hutan hujan tropis, savana, Amazon, dan Indonesia terdapat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dalam berbagai spesies endemik. Sebaliknya, daerah kutub seperti Arktik dan Antartika memiliki vegetasi sederhana seperti lumut dan fauna yang beradaptasi terhadap suhu ekstrim seperti burung beruang kutub dan penguin. Lanjutannya, 1. Persebaran sistem bioma. A. Padang rumput. Bioma padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan hutan, tetapi lebih tinggi dibandingkan gurun, sekitar 25-75 cm per tahun. B. Gurun. Bioma gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. C. Tundra adalah bioma yang sangat dingin dengan lapisan tanah beku permanen yang disebut permafrost. D. Hutan tropis adalah bioma yang curah hujan sangat tinggi dengan suhu sangat sepanjang tahun. E. Hutan gugur. Hutan gugur memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. F. Tiaga adalah bioma dengan pohon-pohon konifer yang mendominasi. Selanjutnya, 2. Persebaran flora fauna di Indonesia menurut Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis asal Inggris yang dikenal karena teorinya tentang seleksi alam, mengusulkan suatu pembagian wilayah fauna di Indonesia yang dikenal sebagai Wallace Land. Ia membagi dunia menjadi beberapa wilayah biogeografis berdasarkan perbedaan flora dan fauna yang ada di masing-masing wilayah. Dan di sini saya akan membahas tentang wilayah-wilayah yang menurut Alfred Russel Wallace. Yang pertama, wilayah Etiopian. Wilayah Etiopian atau Afrotropis mencangkup kawasan Afrika, sebagian besar Madagaskar, serta beberapa bagian dari Semenanjung Arab. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna. Dan kedua, wilayah Palearktik. Wilayah Palearktik mencangkup sebagian besar Asia, Eropa, dan sebagian besar wilayah utara Afrika. Wilayah ini merupakan wilayah terbesar di dunia dengan berbagai jenis iklim dari zona Arktik hingga subtropis. Dan ketiga, wilayah Nearktik. Wilayah Nearktik mencangkup Amerika Utara dari Kanada, Amerika Serikat, hingga sebagian besar Meksiko. Wilayah ini memiliki iklim yang bervariasi dari zona Arktik di utara hingga iklim subtropis dan tropis selatan. Keempat, wilayah neotropikal. Wilayah neotropikal mencangkup Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Karibia. Wilayah ini dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, terutama di hutan hujan tropis Amazon. Yang kelima, wilayah oriental. Wilayah oriental mencangkup wilayah Asia Tenggara, India, dan Tiongkok bagian selatan.
Wilayah ini juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis Asia. Yang keenam, wilayah Australian. Wilayah Australian mencakup Australia, Papua Nugini, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah ini sangat terkenal dengan fauna endemik yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Selanjutnya, wilayah okeanik. Wilayah okeanik mencakup pulau-pulau yang tersebar di Sumatera Pasifik, termasuk Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Wilayah ini dikenal dengan kehidupan laut yang kaya akan dan keberagaman flora serta fauna yang khas di pulau tropis. Dan yang terakhir adalah wilayah Antartik. Wilayah Antartika mencakup wilayah yang terletak di sekitar kutub selatan yang sebagian besar terdiri dari es dan salju. Kemudian kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa karena letaknya di wilayah tropis dan terbagi oleh garis Wallace yang memisahkan flora dan fauna kawasan Asia bagian barat dengan kawasan Australia di bagian timur. Di bagian barat terdapat flora yang seperti hutan tropis yang dihuni oleh pohon-pohon besar seperti meranti dan damar, serta fauna khas seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Sementara itu, di bagian timur didominasi oleh savana dan tanaman khas Australia seperti eukaliptus dengan fauna unik seperti burung, cendrawasih, dan kanguru pohon. Kawasan tengah, terutama di Sulawesi dan Maluku, memiliki keunikan tersendiri sebagai zona peralihan dengan spesies endemik seperti anoa dan hewan lainnya. Persebaran ini mencerminkan kompleksitas ekosistem Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor geografi, iklim, dan sejarah evolusi. Dan di sini kita akan membahas dari persebaran flora Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan flora yang sangat tinggi karena lokasinya yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia. Secara letak wilayah tropis dan iklim hangat dan lembab, persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografi, iklim, topografi, dan sejarah geologi. Secara umum, flora Indonesia terbagi ke dalam 4 wilayah utama berdasarkan persebaran geografis di biogeografi. 2. Persebaran fauna Indonesia. Indonesia dengan kekayaan biodiversitasnya adalah rumah bagi beragam jenis fauna yang tersebar di berbagai wilayah masing-masing. Wilayah ini memiliki karakter yang dipengaruhi oleh faktor geologi, iklim, dan hubungan dengan benua-benua lain sekitarnya. A. Wilayah fauna Indonesia Barat. Wilayah fauna Indonesia Barat mencakup pulau-pulau di bagian barat Indonesia termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kawasan ini fauna berkembang didominasi oleh spesies-spesies yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. B. Wilayah fauna Indonesia Tengah. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup pulau-pulau yang terletak di tengah Indonesia, yakni Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian besar Maluku. Wilayah ini memiliki karakteristik fauna yang unik dengan adanya batas biogeografi yang disebut dengan garis Wallace. C. Wilayah fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Timur mencakup pulau-pulau besar seperti Papua dan sekitarnya,
serta pulau-pulau kecil sekitarnya. Titik secara geologi, wilayah ini merupakan bagian dari benua Australia yang terpisah oleh lautan titik. Oleh karena itu, fauna di wilayah ini sangat terpengaruhi oleh fauna yang ada di Australia, tetapi juga memiliki beberapa fauna endemik yang sangat unik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor ini termasuk curah hujan, topografi, jenis tanah, mempengaruhi manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Berikut pembahasan masing-masing faktor ini dalam lebih mendalam. A. Iklim. Iklim adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi sebaran faktor dan fauna. Titik iklim mencangkup suhu udara, kelembapan angin, dan pola cuaca yang terjadi di suatu wilayah. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan memiliki kebutuhan iklim termasuk untuk bertahan hidup, sehingga wilayah dengan iklim yang cocok akan mendukung kehidupan mereka. B. Curah hujan. Curah hujan adalah faktor kunci lainnya yang mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Air adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, dan curah hujan yang berbeda-beda menciptakan berbagai jenis ekosistem, dari batang rumput kering hingga hujan tropis yang lebat. C. Topografi. Topografi atau bentuk muka bumi juga mempermainkan peran penting dalam sebaran flora dan fauna. Bentuk permukaan bumi dapat mempengaruhi iklim mikro, akses terhadap air, serta jenis tanah yang tersedia untuk tumbuhan dan hewan. D. Tanah. Jenis tanah sangat terpengaruh terhadap kemampuan tumbuhan untuk tumbuh di suatu wilayah. Komposisi tanah, pH, kesuburan, dan kandungan mineral mempengaruhi jenis flora yang dapat hidup di area tersebut. Oke, dan ini materi terakhir. D. Manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan bangsa. Flora dan fauna memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Adapun jenis flora seperti pohon dan tanaman berfungsi sebagai penyedia oksigen, pengatur iklim, serta sumber pangan dan obat-obatan alami. Sementara itu, fauna atau sebagai jenis hewan yang membantu dalam menjemur, penyerbukan tanaman, pengendalian hama alami, serta menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Oke, segitu saja pembahasan hari ini tentang keragaman hayati. Ini tugas mapel geografi, dan saya Raffi Alfian pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak mengenakan dan yang saya ucapkan. Saya minta maaf karena ini materi saya juga lumayan gak jelas ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.